Jadi kalau cuma modifikasi perilaku, hanya berurusan dengan unsur-unsur dangkal. Ya, kalau fokus khotbah-khotbah pada tampak luar, ayo lebih suci, lebih takut akan Tuhan, berdoa lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak, melayani, sumbang lebih banyak, lakukan. Jangan lakukan ini, tambahkan itu, jangan ini, jangan itu. Gitu. Dangkal, nggak mewarisi apa-apa, saudara. Nggak mewarisi dunia. Bahkan perilakunya, tadi kan, hidup benarnya tuh nggak akan sampai. Kayak babat rumput aja. Habis dibabat, tumbuh lagi dia. Nggak mencapai akarnya. Ya, jadi kalau ditanya, kalau gitu utamanya apa kalau kita mewarisi dunia ini? Percaya benar. Percaya benar. Bukan bagaimana hidup benar, tapi percaya benar. Ya, percaya benar. Tapi sekali lagi, iblis nggak suka saudara mewarisi dunia. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news, gospel, Injil, kasih karunia tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang kami beritakan. Saudara boleh like, subscribe, dan saudara bersama-sama kami untuk memberitakan, mengabarkan Injil kemanapun saudara mau beritakan lewat rekaman ini. Share. Ya, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, dia kaya, dia mulia, dia sehat, layak terima kuasa dan kekayaan itu, dan hormat, dan kemuliaan, dan kekuatan, dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini, menerima apa yang Yesus layak terima. Kita memiliki kuasa dari asosiasi itu. Dan Yesus itu indah, cantik dari segala sisi. Kita boleh memandangnya terus dan menjadi puas. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta alam semesta, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita. Dan saat yang sama, dia adalah anak domba yang disembelih buat kita. Dia segalanya yang mensuplai kita, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum, komplit, utuh, dan sekaligus roti hidup bagi kita, yang kita makan dan menjadi puas, yang bermanfaat, yang adalah roh yang menghidupkan, hukum roh yang menghidupkan. Luar biasa saudara, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya, luar biasa ya, bahwa kita ini menerima, sama-sama katakan menerima. Itu yang kita mau dengar hari ini. Ya, judul daripada bab yang ke-17 dari perjalanan kita untuk merenungkan, membaca, menikmati buku Unmerited Favor, bab yang ke-17, tentang mewarisi dunia. Sama-sama katakan, mewarisi dunia. Bagaimana kita bisa mewarisi? Ya, menerima. Karena ini warisan. Sama-sama katakan warisan.
Ya, warisan hanya bisa kita miliki atau kita nikmati karena kita menerima. Sama-sama katakan menerima. Kita mesti ada yang memberi, yaitu perjanjian. Saudara boleh dengar dari tayangan-tayangan sebelumnya. Kita menerima janji, sumpah bahkan Tuhan untuk Abraham. Karena itu dikatakan covenant atau ikatan perjanjian Abraham. Buat Abraham, betul. Dan keturunannya. Dan kita adalah keturunan Abraham. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji tersebut. Apa itu janji tersebut? Mewarisi dunia. Kalau di dalam perjanjian, mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan. God's rest. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena pedang, bukan karena tombak orang Israel, bukan karena lengan mereka, bukan karena tangan mereka, tetapi oleh karena lengan Tuhan yang kuat, kekuatan Tuhan sendiri, pasukan Tuhan sendiri. Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Dan kita mewarisi apa tadi dikatakan? Dunia. Sama, mewarisi Kanaan. Udah tanahnya permai. Semua orang yang mewarisinya itu sehat. Abraham di dalam janjinya mewarisi dunia bagi kita, kesehatan dan kekayaan atau kemakmuran di dalamnya. Sudah tidak mungkin mewarisi dunia atau dikatakan menikmati warisan Tuhan ini dengan tergeletak di tempat tidur karena sakit dan miskin. Tidak mungkin. Itu janji yang tinggi, yang besar, mewarisi dunia, kesehatan dan kemakmuran di bawahnya. Kita sudah mendengar bahwa Abraham di dalam janji Tuhan ini, ya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energi, dinamis. Bahkan diperbarui lagi kekuatannya untuk memperoleh anak. Berarti dia memiliki kesuburan yang luar biasa dan kaya. Tetapi jangan say sorry tentang kekayaan. Itu adalah berkat Tuhan. Yang Tuhan katakan bahkan sesungguhnya, surely aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau multiplikasi berlimpah-limpah, banyak, multiplikasi, diberkati multiplikasi. Itu yang janji yang pasti, absolut, mutlak. Sudah dibayar, saudara. Karena itu saya berani menyampaikan kepastian. Kalau Tuhan sudah berikan Yesus, anak tunggal Allah yang satu-satunya, yang termulia di surga, yang gak ada yang lebih atau lebih mahal daripada Yesus ini sebagai korban. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita cuma-cuma, freely, bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nggak mungkin, kan? Ya, amin. Karena itu kita katakan, saya terima, saya menerima. Sekali lagi katakan, saya menerima. Ya, banyak orang di luar, mudah-mudahan saudara tidak begini ya, sangat aneh, menolak kesehatan, kemakmuran dari Allah. Tapi kalau dari usaha orang, dilulukan,
Wah, ya, nggak bukan hanya ada di gereja, di mana-mana. Wah, dia kaya, wah dia mobilnya bagus, wah rumahnya bagus. Wah, dia kerja keras untuk itu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saudara lihat, ya, itu dilulukan. Tetapi kalau didengarnya warisan, supply, pemberian Allah, cuma-cuma, kemudian ditolak. Aneh ya. Padahal berkat Tuhan itu berkat jenis Yesus, nggak ada racun. Berkat Tuhan itu dalam bahasa Ibrani barak dikatakan, barakah, berkat, atau euligio dalam bahasa Yunani, sama artinya. Anugerah atau cuma-cuma kekuatan. Saudara sama-sama kata kekuatan, power untuk keberhasilan atau sukses, keberhasilan, sukses, kemakmuran finansial, kesuburan, umur panjang. Itu arti kata berkat. Euligio bahasa Yunani, sama. Barakah dalam bahasa Ibrani, sama. Artinya segitu kaya. Seperti salvation atau soteria, kaya artinya utuh. Atau shalom, ya, kesehatan pikiran, kesehatan kemakmuran. Wah, begitu dalam, begitu kaya. Demikian barakah. Dan saudara, Tuhan memberkati saudara luar biasa. Nah, saudara nggak usah ragu. Ya, kita akan mungkin merasa, kok diulang lagi ya? Menerima warisan, namanya menerima kasih karunia, kelimpahan kasih karunia. Sebelum jauh saya ingatkan, karena begitu mudah, dan memang mudah kita hanya menerima. Kita seperti domba yang digembalakan oleh Tuhan, yang diberi makan, keluar dari kandang domba, berjalan di rute yang sama, berjalan berkeliling naik ke bukit sampai puncaknya, namanya Puncak Pengharapan. Di rute yang sama kembali lagi di hari yang sama, lama-lama tambah tinggi, tapi makan rumput di sekelilingnya. Seperti itulah. Apa itu? Kita terus menggali lebih dalam tentang kasih karunia ini. Karena itu kita akan membaca beberapa ayat-ayat untuk mewarisi dunia ini. Saudara sudah tahu tadi ya, saya sudah katakan mewarisi dunia adalah menerima. Mudah ya? Menerima kebenaran hadiah ini. Kebenaran yang dihadiahkan Tuhan, kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah saya terima. Dari Roma 5 ayat 17 bagian B, Ulangan 8 ayat 18, Roma 4 ayat 13 sampai 14, Yohanes 8 ayat 32, 2 Petrus 1 ayat 9. Saudara bisa lihat dan mencatat, mencek di tayangan, saudara bisa lihat. Jadi yang pertama, kita menerima kebenaran hadiah ya, untuk mewarisi dunia ini. Judulnya mewarisi dunia. Kalau kita menerima kebenaran hadiah, kita mewarisi dunia. Ya, di dalam bahasa Alkitab juga dikatakan berkuasa dalam hidup. Kita sudah dengar. Pernah dengar? Reign in life. Itu mewarisi dunia. Kita menerima kasih karunia yang super above. Nah itu makanya tadi saya katakan, domba kok makan lagi rumput hijau, kok di rute yang sama, kembali lagi di rute yang sama, makin lama makin tinggi, makin dalam. Saudara jangan jemu-jemu mendengarnya. Amin.
Ya. Karena nanti kita akan lihat. Kita akan lihat benar-benar ini hanya percaya benar, menerima. Ya, saya bacakan dulu ya. Ayat yang begitu luar biasa, yang kita bisa terus gali dari ayat ini, Roma 5 ayat 17 bagian B. Maka lebih benar lagi, much more, lebih benar lagi dari apa? Daripada dosa masuk lewat Adam, dosa itu menjalar ke semua manusia. Ya, ini lebih benar lagi, lebih tinggi. Yang mereka menerima, sama-sama katakan menerima, kelimpahan kasih karunia atau kasih karunia super bound, hyper perisio, hyper perisio, berlimpah-limpah tak terbatas. Dan anugerah kebenaran. Nah, ini kebenaran yang adalah hadiah. Karena itu nanti kita dengar ya. Ketika kita dengar, timbul iman. Ketika timbul iman, kita perkatakan. Karena kita percaya, kita berkata-kata. Iman itu belum diaktifkan kalau kita belum ucapkan, belum perkatakan. Dan berkatakan mudah sekali. Akan hidup dan berkuasa. Nah, ini akan reign in life. Hidup dan berkuasa. Hidup sehat, kuat, segar, dimudahkan, aktif, energik, dinamis, subur, punya kesuburan, punya kemakmuran, roh, jiwa, tubuh, dan berkuasa. Basilio memiliki wilayah kekuasaan, memiliki otoritas. Ini mewarisi dunia, saudara. Kita sudah dengar wilayahnya kan, mewarisi dunia, bukan mewarisi satu pulau aja gitu misalnya, atau mewarisi Kota Bandung doang, ya, di mana saya tinggal. Itu juga udah cukup baik ya rasanya. Waduh, mewarisi Kota Bandung. Ini mewarisi dunia. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Hanya oleh Yesus Kristus. Pembayaran lunas. Pembayaran overpayment. Sehingga kita menjadi miliknya. Sehingga kita boleh mewarisi berkat Abraham. Supaya kita boleh menerima dan menikmati. Kalau kita percaya tentu saja. Kalau saudara dikatakan, saudara dan saya mewarisi dunia, saudara bisa katakan amin? Amin. Ya, hanya menerima, sama-sama katakan. Tadi ya, ayatnya berkata kamu menerima kasih karunia superabound, kasih karunia tidak terbatas. Nggak usah takut kalau dikatakan hyper grace. Saya senang aja ya, karena memang tidak terbatas, tidak terukur, berlimpah-limpah, dan di atasnya lagi berlimpah-limpah lagi. Siapa yang bisa ukur kasih Allah? Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Dan Tuhan berikan. Lewat apa tadi kita kedengar? Lewat Yesus. Yesus sudah diberikan. Sama-sama katakan, Yesus sudah diberikan. Dan saya terima Yesus. Pribadi kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ya kepada kita semua, kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan cuma-cuma anak yang tunggal. Siapa? Yesus. Kepada kita. Supaya kita yang percaya, sekarang kita dengar, oh saya percaya. Saudara sudah percaya, saudara sudah selamat, roh saudara sudah selamat. Terus terima. Ada yang namanya kemerdekaan, ada yang namanya berkat. Dan kita sedang bicara tentang apa? Tentang berkat. Sekali lagi ya, jangan sampai saudara dan saya itu ketika kita melihat orang diberkati bukan dari Allah,
Dari usahanya, dari upaya, wah hebat orang, wah dilulukan. Tapi ketika orang bicara bahwa kita mewarisi dunia, belum apa-apa udah dicela. Bagaimana bisa memiliki? Hanya menerima, saudara. Kalau diusahakan, namanya menghina sang pemberi. Siapa pemberinya? Yesus. Apa yang diberinya? Ya Yesus juga oleh Bapa. Jadi kalau fokusnya usaha, pekerjaan manusia, tuntutan, munculnya apa? Kekhawatiran, ketakutan, tuduhan, dakwaan, penghukuman. Kalau fokus Yesus, jangan takut, saudara, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara lihat ya. Jadi memang daging ini nature-nya kompatibel dengan usaha diri. Seperti Petrus ya. Dia man of action. Dia bertindak dulu sebelum mikir. Ya murid Yesus, sebelum dia benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan yang cuma-cuma itu, kasih karunia. Lain dengan Yohanes. Dia bersandar, dia res bersandar di dada Yesus, mendengar detak jantung Yesus. Beda ya, man of action dengan res bersandar. Jadi sebenarnya sangat mudah, sama-sama katakan sangat mudah. Tadi saya katakan apa? Menerima kasih karunia superabound dan kebenaran hadiah. Hasilnya apa? Mewarisi dunia. Sama-sama kan mewarisi dunia. Amin. Dan respon kita apa? Kalau kita menerima. Kalau saya memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada saudara dan saudara terima, saudara bilang apa sama saya? Terima kasih, betul. Ya, luar biasa ya bahasa Indonesia ya. Terima. Nama-nama kalian terima. Terima apa? Ya terima kasihnya Tuhan. Kasih itu adalah Tuhan, Yesus. Terima kasih. Jadi saudara ingat, bagaimana mewarisi dunia? Terima kasih karunia yang berlimpah-limpah, kebenaran hadiah, and say thank you. Itu respon yang mudah. Ya, terima kasih. Saudara ingat terima kasih ya, benar. Terima kasih. Ya, dan kita terima kekuatan itu untuk memperoleh kekayaan. Power. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi bukan kesadaran usaha diri, tapi kesadaran akan Tuhan. Amin. Kesadaran Kristus. Sebab dialah yang memberikan. Sudah lihat ya, dialah yang memberikan. Sama-sama katakan memberikan. Jadi warisan itu diberikan dengan cuma-cuma. Kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Power. Kita udah tahu ya, Injil adalah power unto salvation. Kuasa Tuhan, power Tuhan yang diberikan kepada kita. Injil, kabar baik, kasih karunia untuk keselamatan. Di dalam keselamatan itu, soteria, ada mewarisi dunia. Nah, gampangnya begitu. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Tuhan sendiri udah keluar. Ikrar itu artinya sudah disampaikan oleh Tuhan. Ya, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Pasti melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Ya, dan berhasil apa yang Dia suruhkan. Seluruh malaikat, seluruh pasukan Tuhan akan bekerja penuh untuk mencapai target Tuhan. Kan satu-satunya jadi bagaimana? Cuman unbelief doang, saudara. Kalau saudara udah gak percaya apa yang disampaikan bahwa mewarisi dunia, orang gede bener ya, luar biasa sekali. Sudah tidak mau percaya, unbelief,
Seperti orang Israel. Wah, enggak lah. Memang sih mau warisannya bagus. Luar biasa, sangat luar biasa indahnya itu karena semua yang telah melihat berkata yang sama. Tetapi, nah itu kan, tetapi mereka bukan melihat Tuhan yang memberikan. Mereka melihat gunung dan masalah, raksasa. Dan mendiskualifikasi diri sendiri. Dengan berkata jahat kepada Tuhan. Wah, tapi bukan mau dikasih kita. Kita mau dibunuh sama Tuhan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Sederhananya Kaleb bilangin, Tuhan berikan pegunungan ini. Give me this mountain. Yang raksasanya lebih besar, paling besar. Kenapa? Karena matanya tertuju, kesadarannya kepada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dia. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa dahsyat, Tuhan lebih dahsyat. Kan beda fokus, saudara. Beda, ya. Dengan sumpah lagi, perjanjian dan sumpah. Katakan Tuhan itu janji dan sumpah. Kepada siapa? Kepada Abraham. Sesungguhnya, surely, pasti. Janji, sumpah, pasti. Kurang apa lagi, saudara? Yang sudah diberikan oleh Bapa. Ini suatu luar biasa, sangat menghibur hati kita. Di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami krisis global. Krisis pandemi global. COVID-19. Krisis keuangan dunia. Krisis ekonomi. Saudara dan saya mau pakai kekuatan siapa? Abraham punya 2 anak, ngomong-ngomong. Sebenarnya di mata Tuhan hanya satu, Ishak, anak janji. Yang satu anak budak, Hagar. Ya, budak Hagar punya anak Ismail. Saudara, kalau nggak pakai kekuatan Tuhan, sama seperti Ismail, lemah. Sama firman Tuhan katakan, roh dunia itu lemah dan miskin. Buktinya, bagaimana Ismail itu lemah? Di Alkitab dibilang, ketika dia diusir, karena memang anak janji Ishak tidak boleh dicampur dengan anak budak, anak daging, budak daging, upaya diri, usaha diri, Abraham. Di bawah hukum Taurat artinya. Tidak boleh bercampur, harus diusir. Kata Sarah, istrinya Sarah, namanya Grace ya. Diusir. Dan diusir umur 13-14 tahun kurang lebih. Seorang remaja, tapi harus digendong dengan ibunya. Dan hampir mati. Lemah. Tidak ada kekuatan. Bagaimana mau mewarisi? Tetapi Ishak kuat. Ketika Abraham mau membawa dia di Bukit Moria, dia yang pikul kayu bakar itu. Remaja ini yang pikul. Atau masih kanak-kanak, ya remaja lah. Anggap aja sama umurnya, 12-13 tahun. Angkat kayu, naik ke bukit, kuat. Saudara, itulah yang disebut saudara memperoleh kekuatan. Kalau diberikan kekuatan, saudara diwariskan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Haleluya. Sebenarnya kekuatan juga yang bicara apa? Bicara saudara tidak rusak dengan berkat keuangan itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya tidak ditambahkan dengan duka cita. Artinya apa? Tidak beracun. Tidak ditambahkan dengan duka. Wow, luar biasa. Bukankah orang dunia bilang ini, ya bahaya tuh, uang tuh, kekayaan tuh, nanti rusak. Hidupnya rusak, rumah tangganya rusak. Dia jadi narkobais misalnya. Wah, dia nanti kawin lagi, dia rusak. Iya. Karena itu dikatakan apa? Itu bukan berkat Tuhan, emang kaya aja. Tapi kalau berkat Tuhan, sudah menjadi berkat. Itulah berkat Tuhan, itulah target Tuhan.
makmur, kaya, tanpa duka cita. Amsal 10 ayat 22 ya, saudara nggak usah buka ya. Jadi nggak roboh, saudara. Jadi warisan itu hadiah, sama-sama katakan hadiah ya, hadiah karena kita menerima kebenaran iman. Iman itu tangan yang terbuka menerima, tangan yang terbuka menerima. Itulah iman. Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Bukan karena hukum Taurat, upaya diri. Ya, jadi kalau saudara mau di bawah hukum Taurat mewarisi dunia, sama aja suruh Abraham menghampiri Hagar lagi dengan dagingnya, budak, untuk memperoleh Ismail lagi. Nggak berbuah anak janji, saudara. Diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, sama-sama sekali dikatakan keturunannya. Saya, gitu kan? Ya, bahwa ia memiliki dunia, dia inherit the world, dia sebagai pewaris dunia, heir of the world, bahasa Inggrisnya katakan. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, karena kebenaran berdasarkan tangan yang terbuka menerima. Begitu mudah bolak-balik. Righteousness of faith, bahasa Inggrisnya katakan. Tapi iman jadi sia-sia kalau diusahakan lagi. Repotnya kan di sini. Iman itu menjadi sia-sia, void, zong, nol, zero, kosong, nggak ada sama sekali. Kalau diusahakan atau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, diusahakan itu namanya. Bukan kebenaran iman, tapi kebenaran diusahakan, bukan kebenaran iman. Sekali lagi, iman itu apa, saudara? Tangan yang terbuka menerima. Roma 4 ayat 14. Sebab, tadi 13 ya, sekarang 14-nya. Jika, pakai bahasa gini. Pakai bahasa, mikir deh gitu ya. Jika yang mengharapkannya dari hukum Taurat atau dari upaya, dari kelayakan diri gitu, upaya ya, merit kalau dalam buku Unmerited Favor ya, menerima bagian yang dijanjikan Allah, menerima warisan dunia itu karena usaha. Jika maka iman, maka sia-sialah iman. Kenapa? Karena di bawah hukum Taurat nggak ada iman. Di bawah hukum Taurat bukan tangan terbuka menerima. Di bawah hukum Taurat adalah kerjakan. Kamu kerjakan. Usaha diri. Dan batallah janji itu. Tadi sudah tidak tahu ya, janji apa? Mewarisi dunia, betul. Batal. Wah, jadi tahu ya. Jadi iblis itu di neraka tuh kalau rapat meeting kepada pengikut-pengikutnya, dan pengikut-pengikutnya itu mendustai para mafia agama yang harus memberitakan yang salah. Wah, hafalin ayat ini katanya. Roma 4 ayat 14. Supaya orang Kristen tidak mewarisi dunia, tidak berkuasa dalam hidup, ada jalannya. Dan ini firman Tuhan. Buat beriman mereka sia-sia. Buat janji mewarisi dunia itu batal. Betul nggak? Ya kalau saya jadi rajanya iblis begitu. Saya mikirnya, saya bukan raja iblis ya. Ya mikirnya pasti gitu. Wah, bukan disuruh dosa. Kalau dosa dia mereka punya darah. Gagal mereka punya darah. Mereka punya kebenaran. Mereka tidak dihukum lagi karena Yesus. Tapi kalau iman mereka sia-sia dan mereka itu tidak bisa menerima mewarisi dunia. Ingat ya, mewarisi dunia sehat, kuat, segar, muda, dinamis, energik, kesuburan, dan makmur, dan kaya, dan berlimpah dengan emas, perak, ternak yang banyak seperti Abraham, bijaksana dan segala sesuatu, mewarisi dunia, menikmati semua yang baik dari yang Tuhan ciptakan. Itu mewarisi dunia seperti Kanaan kan?
Kanan contoh kecil, gambaran tanah yang berlimpah susu dan madu, flow with milk and honey. Sumur-sumur yang besar, yang baik, yang gak digali, berlimpah-limpah. Rumah-rumah, kota-kota yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun, raksasa yang bangun, tapi kita yang milikinya. Kebun-kebun, ini usaha upaya, bukan usaha upaya, usaha bisnis yang besar. Kebun anggur, zaitun, ara, delima. Itu Alkitab bilang gitu. Yang mereka nggak tanam, tapi mereka menikmati. Bukan yang membukukan tulang lagi kalau pohon buah gini. Mereka makannya tegak nariknya. Yang membukukan tulang, bawang-bawang di bawah mesti cabut akar. Itu gambaran. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun Kristus. Dan jadi batal. Rajanya iblis gini, dengar ya. Buat iman mereka sia-sia. Janji Tuhan itu batal dalam kehidupan mereka. Bos, tapi mereka kan tetap selamat. Biarin. Pokoknya di dunia ini kita siksa mereka sehingga nggak banyak orang pengen jadi orang Kristen. itu pikiran diserahkan, saudara. Makanya surga rugi kalau saudara itu tidak menerima warisan dunia ini. Kan firman-Nya bilang, kalau mereka mengharapkan, sama-sama katakan, bukan menerima tapi mengharapkan dari upaya diri. Bukan menerima tangan terbuka kebenaran iman, tapi menerima jika nggak mungkin soalnya. Karena menerima dari usaha diri di bawah hukum Taurat. Tetapi jadi mungkin kenapa? Kalau meninggalkan iman dan pasti nggak menerima. Jawaban dari ayat itu gitu aja. Dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa iman itu made void dibilang. And the promise made of not effect. Bahasa King James-nya ya. Kristus tidak berefek sama sekali. Karya Kristus itu dihinakan, tidak berefek buat orang-orang yang diselamatkan sebenarnya. Ayolah, daripada right doing, berusaha untuk berbuat yang baik, benar, coba right believing, ganti. Shift gear gitu ya, pindah. Sama-sama saya katakan percaya benar. Rest, bersandar, percaya. Kita udah mendengar kok dari sejarah orang Israel, mereka cuman satu. Nggak menerima Kanaan itu cuman satu. Unbelief, tidak percaya. Karena itu mereka ketakutan. Yang percaya, mereka itu tidak takut, berani. Kan kita sudah dengar di tayangan-tayangan sebelumnya. Kan jelas perbedaannya. Kalau saudara masih kurang yakin, baca aja di dalam Ibrani 4 di Perjanjian Baru. Kenapa mereka nggak menikmati tempat perhentian Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Bahasa Inggrisnya kata unbelief. Ya, bahasa Indonesia mereka tidak setia dikatakan. Tapi unbelief sebenarnya. Ya, jadi apa sih salahnya? Apa sih salahnya? Kenapa orang Kristen nggak menerima? Apa sih salahnya? Kenapa ada orang Kristen tidak menerima manifestasi itu? Berkat Abraham itu kan udah dijanjikan, Tuhan sumpah. Kenapa sih? Apa sih salahnya? Tidak menerima. Iya, ya. Tidak menerima kebenaran hadiah. Artinya apa? Salahnya mereka percaya ada yang salah dalam diri mereka. Masih ada yang salah. Nggak bisa terima kebenaran hadiah, ya. Padahal kebenaran hadiah itu apa? Kebenaran hadiah itu gini. Tuhan benar. Tuhan nggak mungkin berdusta. Dia udah janji, dia udah sumpah, Tuhan benar. Firman-Nya benar, tertulis lagi hitam atas putih. Firman-Nya nggak mungkin berdusta. Firman Tuhan ya ada Yesus. Dan saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara dan saya adalah benar juga di dalam Kristus. Ya, amin. Sama-sama katakan, saya sama benarnya dengan Yesus. Di dalam Yesus.
karena ada darah. Ya, katakan sama-sama, saya tidak mau iman saya sia-sia. Saya tidak mau janji Tuhan itu jadi batal. Amin. Ya. Jadi percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya. Kinerja atau percaya benar menghasilkan kehidupan benar gini, kinerja atau hal-hal yang baik yang kita menjadi buah kita itu karena percaya benar. Ya. Jadi menikmati mewarisi dunia itu segala aspek kita terima. Ya, aspek jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, jadi pebisnis, jadi karyawan, ya, anak-anak Tuhan yang berhasil, hasil percaya kebenaran iman. Sekali lagi ya, ini kita coba dalami lagi. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran iman. Ya, percaya benar itu. Mengetahui kebenaran itu artinya apa? Oh, percaya benar. Kenapa Tuhan Yesus juga bicara ayat ini kepada orang-orang Yahudi, bahkan para Farisi, imam-imam. Kalau mereka kebenaran itu berdasarkan hukum Taurat, mereka udah tahu. Tapi ketika Tuhan bilang gini, kalau kamu mengetahui kebenaran, ini bicara kebenaran Yesus. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita ini dimerdekakan. Setelah diselamatkan, kita dimerdekakan. Terus kita diberkati. Amin. Jadi kalau cuma modifikasi perilaku, hanya berurusan dengan unsur-unsur dangkal. Ya, kalau fokus khotbah-khotbah pada tampak luar, ayo lebih suci, lebih takut akan Tuhan, berdoa lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak, melayani, sumbang lebih banyak, lakukan. Jangan lakukan ini, tambahkan itu, jangan ini, jangan itu. Gitu. Dangkal, nggak mewarisi apa-apa, saudara. Nggak mewarisi dunia. Bahkan perilakunya, tadi kan, hidup benarnya tuh nggak akan sampai. Kayak babat rumput aja. Habis dibabat, tumbuh lagi dia. Nggak mencapai akarnya. Ya, jadi kalau ditanya, kalau gitu utamanya apa kalau kita mewarisi dunia ini? Percaya benar. Percaya benar. Bukan bagaimana hidup benar, tapi percaya benar. Ya, percaya benar. Tapi sekali lagi, iblis nggak suka saudara mewarisi dunia. Iblis mau percaya benar, kebenaran iman, hanya percaya. Dia mau bikin iman itu sia-sia, janjinya batal. Nanti banyak pakai orang untuk kritisi khotbah-khotbah hanya Yesus dan karyanya yang sempurna. Ini pengkhotbah kasihkan, bukan. Saya pengkhotbah, pemberita kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Dari awal saya katakan ini tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kasih karunia itu ada pribadi Yesus itu aja di dalamnya. Kita mengetahui antidot sebenarnya dari hidup benar itu karena percaya benar. Pemberitaan percaya benar. Percaya salah ya hidup salah. Nggak ada iman di bawah hukum Taurat. Kalau nggak ada iman, ya nggak ada buah. Lemah. Tidak ada kekuatan. Jadi sekali lagi ya, kekristenan itu bukan modifikasi perilaku, tetapi transformasi hati. Ini bagian dari mewarisi dunia. Kita nggak lupa ya bahwa kita memiliki kualitas hidup yang tinggi, bukan kualitas hidup yang rendah. 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, oblivious, lupa, tidak sadar. That your old sinful life has been wiped out of the book. Sudah dihapus segala dosa kita. Tuhan lupa dosa-dosa kita. Orang percaya ingat-ingatin Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah lupa. Ini masalahnya.
makanya kualitas rendah dari kehidupan Kristen. Ya tadi dikatakannya, barang siapa tidak memiliki apa? Ya memiliki kualitas rendah dalam kehidupan itu. Ya, iman. Pokoknya kita memiliki yang luar biasa ya, yang tinggi. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada semua orang. Ya, ayat-ayat di atasnya tadi dalam 2 Petrus. Ada jika percaya benar. Ini bagian dari apa, saudara? Bagian dari mewarisi dunia. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya, jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang salah dalam bidang tertentu dalam kehidupan kita, pasti di suatu tempat di sepanjang jalan kita ada kepercayaan yang salah atau kebohongan yang kita percaya. Haleluya. Ya, sama-sama katakan, saya menerima kasih karunia yang tidak terbatas dan kebenaran hadiah, dan saya teguh akan kebenaran iman untuk mewarisi dunia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur begitu aman kalau kami mewarisi janji dan sumpah Tuhan untuk mewarisi dunia. Dan begitu sederhana, dan Tuhan tidak menghalang-halangi, apalagi Tuhan itu enggan memberikannya. Tuhan sudah berikannya di dalam Yesus, supaya kami mewarisi berkat Abraham, mewarisi dunia ini. Melalui tangan yang terbuka, menerima kebenaran iman. Dan kami terima sekarang, Tuhan, bahwa kami sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, dan makmur, kaya, dan berperilaku buah kebenaran dari Tuhan. Karena kami percaya benar, kami menghasilkan kehidupan benar dari Tuhan. Dari dalam keluar. Terima kasih Bapak. Dan kalau ada saudara di sini yang belum percaya Yesus, mendengar tayangan, bukan kebetulan saudara mendengar tayangan ini. Saudara dapat berdoa bersama-sama saya untuk menerima mujizat yang luar biasa. Yang pertama-tama saudara menerima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mewarisi dunia ini. Saya mewarisi apa yang Kau punya, demikian saya punya. Apa yang Kau miliki, demikian saya miliki. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya percaya Yesus. Saya percaya kematiannya, kebangkitannya. Dan saudara didudukan bersama Yesus. Saudara terus mendengar firman Tuhan. Kabar baik. Saudara akan berkuasa dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat, semua janji, dan keselamatan yang luar biasa bagi saudara kami baru terima Yesus. Dan kami adalah milik-Mu. Kami keturunan Abraham. Dan kami berhak menerima janji dan sumpah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.